Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah At-Tawwab Al-Ghaffar Al-Ghafur Al-Afu. Wassalatullahi wassalamu ala imamit ta'ibin akramil mustaghfirin habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafiradz dzunubi ighfiridz dzunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub. A'inna ya Rabbana alal ruku'i was sujud urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan hamba-hamba pilihan Allah, hamba yang di malam-malam ini, di saat hamba yang lain lelap dalam tidurnya, akan tapi Allah memilihnya untuk bisa bangun kemudian menghadap kepadanya dengan panjatan-panjatan doa, zikir-zikir, salat dan membaca Al-Quran di malam 10 akhir bulan Ramadan. Dan sungguh itu adalah pilihan Allah. Manusia pilihan Allah di malam-malam seperti ini, imamnya adalah baginda Nabi, orang yang paling mulia di dunia dan di akhirat, surganya tertinggi. Beliau dipilih oleh Allah sebagai utusan dan dipilih oleh Allah di malam-malam seperti ini untuk menjadi hamba yang terbangun, kemudian munajat, sholat, memohon kepada Allah. Beliau adalah sang juaranya, imam kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sampai di situ, yang sudah tinggi pangkatnya, beliau mengajak wa yugitu ahlahu, membangunkan keluarganya. Dan di saat keluarga beliau bangun, tidak hanya sampai di situ, pahala yang didapat oleh keluarga beliau pun akan sampai kepada Nabi. Terangkat lagi pangkat baginda Nabi. Kemudian mengajak juga sahabat-sahabat beliau, terangkat lagi pangkat baginda Nabi. Dan sahabat-sahabat beliau memberikan contoh para tabi'in, dan para tabi'in melakukan yang serupa, menghidupkan malam-malam seperti ini untuk beribadah. Lagi-lagi pahalanya kembali juga kepada baginda Nabi. Dan itulah imam kita yang pangkatnya tinggi dan tinggi, tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Kalau manusia mulia seperti baginda Nabi bersemangat untuk menghidupkan malam Ramadan untuk mendapatkan pangkat tinggi di hadapan Allah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang kita lebih banyak lalai, ibadah tidak banyak-banyak amat, dosa ia berjalan, kemudian Allah yang Maha Kasih
memberi kesempatan kepada kita untuk masuki bulan Ramadan hingga 10 akhir bulan Ramadan, dan dijanjikan siapa yang bisa menghidupkan malam itu dengan ibadah maka akan dapatkan pahala kebaikan lebih bagus daripada malam 1000 bulan. Kemudian dijanjikan juga pengampunan dan pembebasan dari api neraka, dan masih banyak kebaikan-kebaikan yang ditawarkan oleh Allah di malam-malam seperti ini. Siapa yang menyambut tawaran tersebut? Ada yang menyambut tawaran tersebut, yaitu hamba-hamba pilihan Allah, dimulai dari baginda Nabi dan pengikut beliau dan penerusnya sampai hari ini dan di malam ini. Andalah orangnya, andalah orangnya yang dipilih oleh Allah, meninggalkan kasur empuk, hangatnya selimut, untuk membuka mata, menghadirkan hati, memohon kepada Allah, menggunakan fikir untuk bertafakur agar sampai kepada kemuliaan, menghidupkan malam dengan ibadah. Maka itu adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka syukurilah nikmat ini. Tidak semua orang bisa seperti Anda. Dan yang berada di rumah, Anda akan dapatkan pahala sama dengan jika Anda berada di masjid seperti tahun yang lalu. Karena keadaan saat ini memang kita tidak bisa berkumpul di masjid-masjid, akan tapi ini kesempatan untuk menjadikan rumah kita seperti masjid. Beribadah. Iktikaf memang ya ada di masjid, akan tapi ketahuilah amal malam ini bukan saja iktikaf, akan tapi yang paling utama di sini selain iktikaf, iktikaf adalah untuk mengisi malam ini, untuk qiyamul lail. Akan tapi yang utama di malam ini adalah qiyamul lailnya. Bagaimana kita bisa bangun malam di malam-malam seperti itu mohon kepada Allah. Artinya yang tidak sempat beriktikaf di masjid, dia adalah termasuk orang yang qiyamul laili. Dalam hadis Nabi disebutkan man qama, barang siapa yang bangun, terjaga, sadar, berbuat baik Lailatul Qadri, di malam Lailatul Qadar. Dalam riwayat man qama ramadhana, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah imanan wa ihtisaba, dengan penuh keyakinan, keimanan, wa ihtisaba, dengan penuh kerinduan pahala dari Allah, jawabannya adalah ghufira lahu ma taqaddam, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah lalu. Baik, bagi yang berada di rumah tolong jangan lupa, jika malam ini Anda kelewat untuk membangunkan putra-putri Anda, esok malam ajari mereka untuk agar bisa tidur lebih awal, sehingga di jam-jam, di saat-saat seperti ini mereka bisa bersama dengan mereka hamba pilihan Allah yang bangun lalu bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lewatkan. Kemudian juga jangan lupa bahwasanya amalan bukan hanya sekedar kita tafakkur, dan ketahuilah tafakkur semacam ini yang kita lakukan saat ini adalah sebaik-baik ibadah yang akan membenahi ibadah-ibadah kita. Tafakkur inilah untuk bagaimana menata hati agar kita ikhlas, agar jangan sampai kita melakukan sesuatu amalan yang menghancurkan amal baik kita. Ada amal baik dilakukan seorang hamba, akan tapi tanpa disadari oleh hamba tersebut ternyata dia melakukan amalan-amalan yang menghabiskan pahala amal baik tersebut, menghancurkan, dan kadang ia tidak sadar. Karena apa? Dia tidak pernah bertafakur. Maka malam ini kita adalah menafakuri diri kita, amal kita, urusan kita kepada Allah dan urusan kepada sesama manusia, hingga di penghujung Ramadan nanti kita keluar sebagai hamba yang diampuni insyaallah, hamba yang mulia, hamba yang mendapatkan pahala yang berlipat ganda, beruntung dengan pahala berlipat ganda. Baik, kita mulai tafakur kita. Kita harus berdamai dulu sebelum melakukan kebaikan-kebaikan adalah dengan Allah. Kata Imam Haddad rahimahullah ta'ala dalam kitab Adab Sulukil Murid, sebelum kita melangkah menuju kepada Allah,
menuju zat yang maha suci, maha mulia, maka kita harus masuk wilayah dulu, wilayah bersih diri, yaitu wilayah taubat. Wilayah taubat harus kita masuki dulu sebelum kita masuki amalan-amalan yang lainnya. Menuju kepada Allah, kita bersihkan diri kita dulu, kita berdamai dulu. Dan memang begitulah layaknya orang yang bersalah. Orang yang bersalah mengakui dulu kalau kita punya hajat. Kalau kita dengan orang tua kita saja, orang tua kita satu pangkat dengan kita, sama-sama makhluk, sama-sama hamba Allah, agar beliau memaafkan kita. Kalau beliau belum memaafkan kita, kita belum akan dipenuhi. Tapi kalau si sombong dengan orang tuanya salah, belum minta maaf, enggak ada penyesalan, tiba-tiba minta lagi, kalaupun memberi adalah bukan memberi dengan kerelaan. Itu dengan makhluk yang satu pangkat. Bagaimana kita dengan Khalik, sang pencipta? Kesalahan banyak dilakukan setiap hari. Akan tapi buru-buru kita memohon kepada Allah tanpa ada ikrar, insaf, kesadaran akan kesalahan kita, lalu mohon ampun kepada Allah. Dengan manusia saja tidak pantas, bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh? Dengan Allah yang maha pengampun, maka adabnya adalah kita berdamai dulu. Kita berdamai dulu, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita yang banyak dosa, manusia yang tidak pernah berdosa, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak bertobat. Padahal bukan tobat atas kesalahan, akan tapi beliau bertobat karena pangkat yang sangat tinggi. Jadi orang bertobat bukan hanya karena dia melakukan kesalahan. Dan bagi yang sudah masuk wilayah tobat ini, dia akan mendapatkan makom tinggi di hadapan Allah, yaitu makom mahbubiyah. Kalau sudah masuk makom mahbubiyah, makom kecintaan dari Allah, maka dialah kekasih Allah, waliullah. Jadi berdosa manusia, kita banyak salah. Akan tapi kalau kita masuk wilayah tobat, Allah Ghafur, Allah Maha Pengampun. Allah akan memaafkan sehingga kita masuk makom dari makom pendosa yang dimurka oleh Allah, dibenci oleh Allah. Karena kesadaran kita lalu bertobat, berpindah masuk wilayah namanya wilayah mahbubiyah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah cinta, senang dengan orang yang bertobat, indah dengan Allah. Bahkan dikabarkan melalui lisan baginda Nabi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Tapi catatannya yaitu tadi, ada kesadaran dari kita akan dosa kita kepada Allah, kemudian ada ikrar di dalam diri kita untuk tidak mengulangi, kemudian ada penyesalan dalam hati kita, kemudian permohonan ampun kepada Allah akan dosa kita. Setelah itu layak seorang hamba mendapatkan pengampunan. Bagaimana orang yang tidak sadar akan dosanya akan diampuni oleh Allah? Maka mari di malam-malam seperti ini kita gunakan malam ini untuk memasuki wilayah taubat. Dan syaratnya taubat itu adalah sadar. Syarat taubat adalah harus ada nadamah, maaf. Syarat taubat harus ada namanya penyesalan. Sampai dikatakan oleh baginda Nabi, at-taubatu an-nadamatu. Yang namanya taubat itu nyesel. Istighfar banyak tapi nggak ada penyesalan, bukan taubat. Istighfar banyak tapi nggak ada penyesalan, bukan taubat. Makanya kami sampaikan dari awal bahwasanya tafakur itu penting. Jangan sampai lisan kita berucap sesuatu yang hati kita pun tidak mengakui. Bisa jadi itu masuk wilayah kemunafikan. Maka merenungi kesalahan, bertobat, menyesali dosa, itulah tobat. An-nadamatu, at-taubatu an-nadamatu, sampai dikatakan oleh Nabi, tobat yang sesungguhnya adalah penyesalan itu. Kemudian dijelaskan syarat tobat yang lainnya, di samping ada penyesalan, maka meninggalkan pekerjaan tersebut, kemudian berjanji tidak mengulangnya.
Akan tapi mari kita masuk wilayah penyesalan dulu. Wilayah tobat pintunya adalah penyesalan. Tapi bagaimana agar kita bisa masuk pintu penyesalan? Agar kita bisa masuki pintu penyesalan baru nanti masuk wilayah tobat yang sesungguhnya. Setelah masuk wilayah tobat kita akan masuk wilayah mahbubiyah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa sampai kepada pintu penyesalan, maka harus ada perjalanan kita menuju penyesalan adalah kita melangkah dengan tafakkur seperti saat ini. Sebab orang tidak akan bisa menyesal kecuali kalau dia sadar akan dosa. Nggak akan orang bisa menyesal, tidak akan orang bisa menyesali dosa kecuali kalau dia sadar akan dosa. Begitu mengerikannya hukuman atas dosa tersebut, begitu menakutkannya hukuman akan dosa tersebut. Sadar bahayanya dosa murka Allah. Dan kesadaran ini tidak akan didapat oleh seorang hamba kecuali masuk langkah sebelumnya lagi, yaitu tafakkur. Maka langkah menuju mahbubiyah, wilayah mahbubiyah dicintai oleh Allah, ada pintu namanya pintu nadamah, penyesalan. Untuk sampai kepada penyesalan kita harus melalui yang namanya tafakkur, kemudian setelah sadar baru nyesel, setelah nyesel itu namanya tobat, baru nanti masuk wilayah mahbubiyah. Langkah awalnya adalah tafakkur, merenungi, renungan dua sisi di kita, sisi di diri kita, dan sisi lain adalah dari Allah. Dari Allah luas dengan pengampunannya. Allah maha luas dengan pengampunannya. Bahkan begitu luasnya diseru kita setiap malam seperti ini, hal min mustaghfirin. Allah mencari mana yang minta ampun kepadaku. Dari sisi Allah sudah oke, jelas. Allah Ghafur, Allah maha pengampun. Tawwab, maha memberi tobat. Rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Pengampunan Allah lebih luas daripada dosa hambanya. Agung pengampunan Allah. Dari sisi ini sudah beres. Tapi di sisi kita, dari sisi kita yang perlu kita sadari, sisi kita, kesadaran kita akan dua hal lagi. Pertama, kesadaran akan dosa yang kita lakukan. Yang kedua adalah kesadaran akan begitu menyeramkannya hukuman atas dosa. Maka perlu terus sesering mungkin kita membuat renungan agar kita sadar berapa banyak dosa yang kita lakukan selama ini. Dosa yang paling dosa adalah manusia berdosa tapi tidak pernah merasa dosa. Sombong dengan dosanya. Akan tapi kalau orang menyadari akan dosanya, kemudian dibarengi dengan penyesalan setelah itu, beres urusannya. Maka mari kita, apa yang Allah berikan kepada kita lalu kita gunakan untuk bermaksiat. Mari kita lihat urusan kita dengan Allah. Kita harus berdamai malam ini dengan Allah. Mata kita karunia Allah yang seharusnya untuk kita gunakan mandang orang tua dengan pandangan hormat, mandang guru dengan pandangan hormat dan cinta, mandang orang tua dengan pandangan hormat dan cinta. Mata kita seharusnya kita gunakan untuk melihat semesta dengan kekaguman akan agungnya ciptaan Allah, bintang ke bintang, lautan lepas, gunung menjulang. Kita jadikan pandangan ini pandangan menguatkan iman akan kuasa Allah. Bukan untuk kita gunakan mata melihat yang haram. Bukan kita gunakan mata ini melihat sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Akan tapi alangkah banyaknya dosa-dosa yang dilakukan oleh mata ini. Dan dari sinilah dosa-dosa kita lakukan. Karena mata adalah jendela hati. Panjang kisah tafakur ini. Semoga Allah manjangkan umur kita.
hingga di malam selanjutnya kita bisa melanjutkan tafakur. Kalau tidak selesai malam ini, kita akan lanjutkan tafakur di malam berikutnya. Mata ini adalah jendela hati kita. Telinga kita adalah jendela hati kita. Kalau seandainya tidak ada telinga dan tidak ada mata, maka hati kita akan bersih. Kita tidak akan tahu apa itu kedengkian. Tidak akan tahu bagaimana merendahkan orang. Tidak akan tahu bagaimana aurat yang merusak hati kita. Mata yang Allah berikan kepada kita. Mata amanat dari Allah, akan ditanya. Inna sam'a wal basar. Mata, pendengaran, hati, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kita gunakan untuk apa? Telinga kita bagaimana, apa yang kita dengar? Ayah kita tidak tahu, ibu kita tidak tahu, suami tidak tahu, istri tidak tahu, guru tidak tahu, tetangga tidak tahu. Di kamar yang sempit itu apa yang kita lakukan, Allah Maha tahu. Di tingkat mana kesadaran kita bahwa Allah melihat kita setiap saat? Kesadaran full, maqam muraqabah, merasa terus dilihat oleh Allah, atau sesaat ingat, sesaat tidak? Mata kita gunakan untuk apa selama ini? Lihat. Mata kita dengan amat yang Allah berikan kepada Anda, HP Anda. Anda gunakan untuk apa? Melihat apa mata Anda dengan HP Anda, televisi Anda, internet Anda? Merenung ini penting. Kadang orang melakukan kesalahan tidak sadar, matanya setiap saat melihat aurat, keharaman tanpa ia sadari. Kalau tidak sadar, bagaimana bisa menyesal? Kalau tidak pernah menyesal, bagaimana bisa tobat? Maka tobat kuncinya adalah dari sini. Mungkin tanpa disadari oleh seorang yang ahli ibadah katanya. Ahli ibadah katanya di rumahnya. Kalau ditanya tentang rakaat yang ditegakkan, oh banyak rakaat yang ditegakkan. Bahkan mungkin Al-Quran dibaca setiap saat. Puasa pun juga tidak pernah putus. Akan tapi tanpa ia sadari, ada beberapa wanita-wanita yang di kiri kanannya. Apakah pekerjanya, pembantunya, atau siapapun yang bersamanya tidak menutup aurat, dan dia tidak sadar setiap hari melihat mereka, dan itu yang merontokkan pahala-pahala kebaikan. Bermasalahnya apa? Tidak ada kesadaran. Atau mungkin tanpa kita sadari kita menyaksikan televisi kita, internet kita, bahkan mungkin tanpa kita sadari juga, kita yang sudah bangun malam melakukan ibadah banyak-banyak, tak tahu ada kesempatan sebentar, 5 menit, 10 menit, buka HP atau buka internet, tapi masuk wilayah kotor. Begitu pentingnya tafakur. Agar kita sadar bahwa banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan tanpa kita sadari. Dan itulah yang akan menghabiskan pahala kita. Mata kita, telinga kita yang kita dengar. Zamannya zaman media sosial, ya. Sedikit sekali yang tidak kenal handphone, sedikit sekali yang tidak kenal dunia internet. Hari ini hampir semuanya tahu, pelosok-pelosok di kampung-kampung mau semuanya tahu itu semuanya. Kalau tanpa kesadaran, kita akan jauh terhempas, terbawa hawa nafsu kita dari pandangan-pandangan yang kotor itu. Terlena kita terus dalam kemaksiatan dan kehinaan. Mari malam ini mumpung Allah beri kesempatan kita untuk mengadu, mari mohon kepada Allah pengampunan. Dan sadari dulu, mari kita merenung semuanya. Ini hanya kita bicara mata dan mata, telinga. Nanti harus ada penyesalan kita bagaimana perilaku, syahwat kita, anggota tubuh kita. Ini akan ditanya oleh Allah dan akan berbicara nanti di akhirat.
Tangan yang kita gunakan untuk mengambil barang saudara kita akan bercerita. Tangan yang digunakan untuk melakukan keharaman pun akan berbicara, dan mulut akan dibungkam. Mulut kita berbicara saat di dunia. Nanti pada waktunya dia akan tertutup. Semua akan bercerita. Mata akan bercerita, dan itu menjadikan dia terhinakan saat itu. Aku digunakan melihat ini, melihat itu, melihat ini, melihat itu, melihat ini, melihat itu. Takutlah kepada Allah, wahai hamba Allah. Takutlah kepada Allah, wahai hamba Allah. Jangan sampai kita melakukan ibadah, akan tetapi habis ibadah itu karena dosa-dosa kita. Kita semuanya sadar kita manusia berdosa. Bahkan dikatakan oleh baginda Nabi, mahallul khata', kita tempat salah dan tempatnya lupa. Kita tahu itu, tapi jangan dijadikan itu hujah untuk kita berdosa. Justru itu untuk peringatan bagi kita bahwa kita bisa berdosa. Jangan itu dijadikan hujah untuk berdosa. Melakukan kesalahan hujahnya innal insan makhlul khata'. Kenapa kau berdosa? Insan makhlul khata'. Bukan itu maksudnya. Maksudnya al-insan makhlul khata' wan insan itu agar sadar kalau kita ini tempatnya dosa, maka segeralah mengadu kepada Allah. Sebab semua dosa yang dilakukan seorang hamba, jika Allah belum mengampuni di dunia, akan ditemui dosa itu di alam barzah, dan akan dilanjutkan di padang mahsyar, dan akan dilanjutkan di jahannam. Tapi Tuhan kita Rahman Rahim, Maha Kasih, membuka pintu tobat seluas-luasnya. Mari kita renungi kita. Dengan renungan-renungan yang serius. Sisihkan waktu. Dalam sehari beri waktu hatimu, pikirmu untuk merenungi dosa-dosa kita, urusan kita dengan Allah. Urusan kita dengan Allah. Jangan mau ditipu oleh syaitan. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, ada himbauan syaitan. Setan mengajak kita berbuat baik. Oh, setan mengajak berbuat baik. Bahkan oleh setan dibisikkan di telinga kita tentang keutamaan amal. Dibisikkan oleh setan keutamaan amal, sholat, puasa dan sebagainya, akan tapi oleh setan ditutup tentang bahayanya dosa, sehingga tanpa sadar seorang hamba melakukan kebaikan yang banyak, setan tertawa. Kenapa? Karena kebaikan yang dilakukan dengan kebaikan yang banyak itu hancur oleh kejelekan yang tidak disadarinya. Habis setan tertawa, kerjaanmu sia-sia. Kata setan, berbuatlah baik sebanyak-banyakmu, dan pada akhirnya kau tidak mendapatkan apa-apa, kau akan jadi kawanku. Itu kata syaitan. Maka dari itu mari kita cerdas, jangan mau dibohongi syaitan. Meningkatkan kualitas ibadah, iya. Meningkatkan amal, iya. Akan tapi ketahuilah, ada penghancur amal, yaitu dosa-dosa kita kepada Allah. Kalau tidak segera kita berdamai kepada Allah, itu akan menghabiskan amal. Kita harus sadar, kita manusia berdosa. Banyak dosa, banyak kesalahan. Kita baru merenungi urusan mata dan telinga saja, belum yang lainnya. Kita belum bicara tentang hati nanti. Tapi yang jelas mari semuanya kita berpikir, mengerikan hukuman di hadapan Allah nanti. Mata yang saat ini bisa melihat benderangnya semesta ini, ketahuilah akan buta nanti di padang mahsyar kalau kita gunakan untuk maksiat hati ini. Kalau tidak segera bertobat, ada hukumannya. Kita kena colok pena atau apa saja, sakitnya setengah mati itu mata. Tapi kalau di akhirat nanti siksa, sebedih-bedihnya rasa sakit yang dirasakan oleh seorang hamba di dunia, tidak ada apa-apanya dibanding sakit yang dirasakan nanti di neraka. Seindah-indahnya yang dirasakan di dunia, tidak ada apa-apanya dibanding keindahan terkecil yang ada di surga nanti. Mari kita semuanya insaf. Insaf, menyadari kesalahan kita di rumah Anda, di kamar Anda, di HP Anda, di laptop Anda. Ketahuilah itu amanat.
Saya tidak tahu, suami Anda tidak tahu, istri Anda tidak tahu, guru-guru Anda juga tidak tahu, akan tapi Allah Maha tahu. Jangan sombong dengan kesalahan. Gak perlu kita sombong, Allah Maha Agung, akan dihancurkan, diruntuhkan kesombongan kita. Mending kita langsung kembali, marhaba. Iya ya Allah, aku akan kembali ya Allah. Aku salah dengan HP-ku itu ya Allah. Aku salah dengan laptopku itu ya Allah. Aku salah dengan televisiku itu ya Allah. Aku akan hijrah mulai malam ini ya Allah. Indah. Makom taqwa, makom mulia, makom mahbubiyah. Ini saja mungkin muqaddimah ini. Kita belum, masih berurusan dengan Allah belum beres kita. Urusan kita untuk berdamai dengan Allah belum beres. Ini awal-awal. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon bisa istiqomah nanti. Para pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar, mari kita kuatkan renungan kita, tajamkan kesadaran kita, agar kita sampai kepada makom yang luar biasa, makom mahbubiyah. Kita semua dasarnya malam ini kita fahami bahwasanya dasar kita adalah manusia yang banyak salah. Sudah selesai dasarnya itu, kemudian bagaimana kita akan membersihkan. Jangan seperti sebagian orang di saat diuji oleh Allah berkata, ya Allah, aku kena ujian begini, dosa apa kok sampai kena begini? Dosa apa? Omonganmu itu sudah dosa, ngaku dosa apa? Banyak dosa kita kok bilang dosa apa? Bahkan kalau seandainya semua dosa akan dijadikan hukuman, sudah habis dari dulu. Allah Rahman Rahim beri kesempatan. Saya dalam riwayat, hambaku ini beri kesempatan, jangan tulis dulu, jangan, tidak dihukum dulu. Allah beri kesempatan, mungkin esok hari akan tobat. Tapi itu semua tidak akan ada artinya kecuali bagi orang yang sadar. Malam ini kita akan gugah kesadaran kita, kesadaran akan kesalahan, kesadaran akan dosa, kemudian kita akan masuk wilayah penyesalan. Setelah menyesal, Allah akan ampuni kita. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita istiqomah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tafakkur kita, berdamai dengan Allah belum beres. Belum beres. Tapi jangan lupa malam ini bukan sekedar ini saja amalan. Amalan tafakkur adalah salah satu amalan yang hendaknya kita hadirkan di malam-malam seperti ini. Selebihnya Anda lanjutkan malam ini dengan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja, mari kita bersama berzikir sini. Kita akan baca Al-Wirdul Fatih. Al-Wirdul Fatih, setelah itu kita berdoa. Wirdul Fatih yang belum punya naskahnya bisa mengambil atau ke download nanti bisa. Wirdul Fatih itu wirid ringan. Kalau Anda punya kesempatan baca zikir yang lebih luas lagi, silahkan. Ada Ratibul Haddad, ada Ratibul Atas, ada Wirdul Latif, ada banyak zikir-zikir yang bisa didapat. Akan tapi Al-Wirdul Fatih adalah sedikit tentang cuplikan zikir-zikir yang diambil dari baginda Nabi SAW, dan tersimpulkan di zikir itu adalah sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan. Itu adalah diambil dari Nabi SAW. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan, dan mari kita berpisah dengan saling doa dan memohon kepada Allah agar dimudahkan untuk saling bertemu dan bertemu di dunia hingga kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita berzikir. Kita baca Fatihah yang pertama untuk baginda Nabi. Al-Fatihah. Ila habibina Rasulillahi Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi annallaha yu'li darajati fil jannati wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita baca Fatihah untuk para kekasih-kekasih Allah dan untuk orang tua kita, kakek nenek moyang kita yang telah mendahulu kita. Hadirkan semuanya nanti. Al-Fatihah ila awliya ussolihin fi masyarikil ardi maghribiha. Wabil khusus saya Sunan Gunung Habib Hasan bin Ahmad Bakar Muhammad. Bisa disebut orang tuanya sendiri yang sudah tidak ada. Sebut kakek moyang yang lengkap. Tanda bakti kita kepada beliau-beliau. Syekh Muhammad bin Syekh Muhammad Rahim Syekh Habib terus Mahbub Muhammad la amwatina amwatikum watil muslimina jami'an anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajat fil jannati wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita ingat saudara-saudara kita, orang keluarga kita yang masih hidup, guru-guru kita yang masih hidup. Kita panjatkan doa untuk beliau-beliau. Kita mulai dari guru-guru kita, guru-guru yang terdekat, orang tua. Hadirkan semuanya. Sebut guru-guru, orang tua kita yang masih hidup. Adik, kakak, paman, bibi, keponakan, pembantu yang ada di rumah kita, yang bekerja bersama kita, kawan-kawan dekat. Kalau kita punya pondok pejuang-pejuang, diingat semuanya. Termasuk orang yang bermasalah dengan kita, hadirkan. Hadirkan. Sebut nama-namanya. Ingat dalam doa, ingat mereka. Al-Fatihah Syahnil Habib Abdullah Muhammad Bahar. Khusus ila walidina walidikum, ikhwanina ikhwanukum wa auladana lahum. Wa kullu man hadar fi hadha al-masjid wal mustami'in wal musyahidin. Asayaftah alaina wa alayhim futuhal arifina wa firana wa lahum. وهدينا وإياهم طويل أمرنا في الطاعة وسعة العافية وسع أرزاقنا وأرجاكم ويكفي حاجاتنا وحاجاتهم وبلي أملنا ما لهم واجعل بيننا وبينهم مودة صادقة وتواصلا على الحفظ والعصمة من الزلات والأخطاء فتنة في الدنيا في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله
Astaghfirullahaladzim, 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 Illahal-Azim, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lil muslimina jami'an, astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lil muslimina jami'an, astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lil muslimina jami'an. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وأبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحابه الأخيار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعوذ بكلمات الله تعالى
التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا alal qaumil kafirin. Doa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan sepuas-puasnya. Doa ya, jangan lupa doa untuk diri, keluarga-keluarga dekat. Bahkan juga jangan lupa mendoakan orang yang bermasalah kepada kita. Kita doakan dengan doa kebaikan agar tidak tertinggal kebencian dan dengki di hati kita. Berdamai kepada Allah dan berdamai kepada sesama manusia. Doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Wahai Zat yang Maha Kasih, wahai Zat yang Maha Pengampun. Amat luas pengampunanmu, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Kami banyak salah, kami banyak dosa. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kesalahan kami, ya Allah. Tidak ada yang tersembunyi, ya Allah. Tidak ada yang tersembunyi dari semua pekerjaan kami kecuali Engkau tahu, ya Allah. Ampuni dosa mata ini, ya Allah. Mata ini, ya Allah. Mata ini, ya Allah. Sering melihat yang Kau haramkan, ya Allah. Sungguh, ya Allah,
dengan dosa-dosa yang pernah kami lakukan, sungguh sangat layak mata ini untuk Kau hancurkan. Akan tapi kami mohon ya Allah, ampuni kami dan jaga mata kami ya Allah. Jangan hukum ya Allah kami dengan dosa-dosa itu, tapi kami mohon ya ampuni ya Allah, kami tidak mampu, tidak akan kuat dengan hukuman-Mu ya Allah. Dosa mata ini ya Allah, masa lalu mata ini ya Allah, sering melihat yang Kau haramkan ya Allah, baik di alam nyata atau di Allah, baik di hadapan ya Allah, kami sering melihat keharaman-keharaman dengan mata kami ya Allah, di jalan-jalan ya Allah, kadang di rumah kami, di televisi kami, di HP kami ya Allah. Hanya kepada-Mu lah kami mengadu ya Allah, dan hanya Engkau yang bisa mengampuni dosa kami ya Allah. Dan bencikan kami dengan keharaman itu ya Allah. Kadang hawa nafsu kami masih selalu mengajak, setan mengajak kami untuk mengulangi kesalahan yang kami sudah sadar kalau itu salah ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami lemah ya Allah untuk bertahan dalam keistiqomahan, dalam kebaikan. Kami lemah, maka kami mohon ya Allah, bantu kami untuk menjauhi keharaman itu ya Allah. Bantu kami untuk menjaga mata kami ya Allah. Bantu kami untuk menjaga telinga kami ya Allah. Bantu kami untuk menjaga anggota tubuh kami dari melakukan yang haram ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, buka pintu halal untuk kami ya Allah seluas-luasnya ya Allah. Halal di mata kami, halal di telinga kami, halal di syahwat kami, halal di anggota tubuh kami ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membuka pintu halal ya Allah, tutup pintu haram ya Allah. Ya Allah, kami takut hukuman-Mu ya Allah. Hukuman di dunia, hukuman di alam barzah, hukuman di padang mahsyar, hukuman kelak di neraka. Kami takut itu ya Allah. Ya Allah, kadang kami menyadari kalau itu dosa, kadang kami sadar dan tahu kalau itu dosa ya Allah, akan tetapi kami masih melakukannya ya Allah, karena kami lemah ya Allah. Ya Qawi Wahidat yang Maha Kuat, berikan kepada kami kekuatan untuk melawan kemungkaran, untuk melawan syahwat kami ya Allah. Ya Allah, kami lemah ya Allah di hadapan syahwat kami. Kami lemah ya Allah di hadapan syaitan. Kami sering terbawa ya Allah, maka kami mohon berikan kepada kami kekuatan ya Allah. Dahulu ada hamba-hamba terkasih-Mu yang Kau jaga dari keharaman. Tuhan mereka Engkau ya Allah, dan Tuhan kami Engkau. Engkau yang telah menjauhkan para kekasih-Mu dari keharaman, maka jauhkan kami dari keharaman ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dosa-dosa itu ya Allah, kami masih ingat betul kesalahan-kesalahan itu ya Allah di mata kami. Dosa yang itu ya Allah, dosa yang itu ya Allah, Engkau Maha tahu ya Allah. Kami tidak bisa menyembunyikan itu semuanya. Yang itu ya Allah, di saat itu ya Allah, di tempat itu ya Allah. Dosa yang itu ya Allah, ampuni kami ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Itu ya Allah. Dosa yang itu ya Allah. Ya Allah, dosa mata kami yang itu ya Allah, syahwat kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa itu ya Allah. Ya Allah,
Kami ingin berdamai denganmu ya Allah. Kami tidak ingin kau murka kepada kami ya Allah. Di malam-malam seperti ini Engkau menyeru kami ya Allah. Itu pun kadang kami tidak menyambut ya Allah. Maka puji syukur kepadamu malam ini kami bisa menyambut ya Allah. Engkau yang memanggil ya Allah. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Pemurah. Kami yakin seyakin-yakinnya ya Allah, Engkau Maha Pemurah, Maha Pengampun. Engkau panggil kami ya Allah untuk menghadap dan memohon ampun. Maka kami saat ini memohon ampun kepadamu ya Allah. Ampuni kami, ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kesalahan guru-guru kami ya Allah. Ampuni kesalahan anak-anak kami ya Allah. Ampuni kesalahan santri-santri kami ya Allah. Anak kami yang mendidik ya Allah. Jika ada kesalahan ya Allah, tentu ada hubungannya dengan kami, maka ampuni dia dan ampuni kami. Santri-santri kami yang mendidik ya Allah. Jika ada kesalahan pada mereka, tentu ada hubungannya dengan kami, maka ampuni kami dan ampuni mereka ya Allah. Masyarakat kami ya Allah, mereka hidup dengan kami ya Allah. Tidak sedikit dosa yang mereka lakukan karena kami ya Allah, maka ampuni kami dan mereka semua ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, yang bekerja, yang bersama kami di rumah kami ya Allah. Siapapun dari kami ya Allah, kami mencintai mereka, jangan hukum mereka ya Allah. Kami sadar dosa kami banyak, dosa kami sangat besar ya Allah. Akan tapi kami yakin pengampunanmu lebih agung daripada dosa-dosa kami ya Allah. Dan kami mohon pandang kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Pandang orang tua kami, anak-anak kami, guru kami, santri kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Pandang dengan kasih sayangmu ya Allah. Berikan kepada kami para orang tua ini kekuatan untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah orang tua, para guru-guru ya Allah, kekuatan untuk mendidik para santri ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, dari kami semua ini ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Sehingga akan terbangun keindahan dalam hidup kebersamaan ya Allah. Di saat kami salah bisa saling mengingatkan ya Allah. Ya Allah, Engkau yang menguasai hati kami ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah, kebencian, kedengkian dan dendam di antara kami ya Allah. Dan prasangka buruk jauhkan dari kami ya Allah. Ganti dengan cinta, ganti dengan kasih sayang ya Allah di hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Angkat wabah dan penyakit dari kami ya Allah. Ya Allah, kami ingin normal, hidup normal di dunia ini ya Allah. Fid dunya hasanah. Itu doa yang Kau ajarkan kepada kami ya Allah. Engkau ajarkan kepada kami untuk memohon kebaikan di dunia, maka kami mohon Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami saat ini di dunia hasanah, kebaikan di jasad kami, kebaikan di hati kami, kebaikan di keluarga kami ya Allah. Angkat wabah dari negeri ini ya Allah, angkat wabah dari kami ya Allah. Engkau yang menurunkan wahidat yang maha kuasa, dan Engkau pun maha kuasa untuk mengangkatnya ya Allah. Kami hanya berusaha untuk menghindar dan menghindar, tapi yang menjauhkan sesungguhnya hanya Engkau ya Allah. Maka jauhkan kami dari malapetaka dan bencana serta musibah ya Allah. Wahidat yang maha kuasa, wahidat yang maha kuasa, wahidat yang maha kuat, wahidat yang maha kasih ya Allah. Yang sempit rizki kami mohon lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Ya Allah, mereka ya Allah, jauhkan kami dari mengambil yang haram. Ya Allah, jauhkan kami dari segala keharaman ya Allah. Yang sakit sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan. Yang ada hutang mudahkan dalam bayar hutang ya Allah.
Dan dia ya Allah yang bermasalah dengan kami, ya Allah kami ingat saat ini ya Allah. Ya Allah kami mengingat mereka ya Allah yang zalim kepada kami. Kami mohon ampuni mereka ya Allah. Kami tidak ingin punya dendam di hati kami ya Allah. Siapapun ya Allah yang berbuat salah kepada kami, menggunjing kami, memfitnah kami ya Allah, kami mohon ampuni mereka ya Allah, karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Kami tidak ingin menyisakan dendam sedikit pun di hati kami ya Allah. Ganti dengan cinta ya Allah, ganti dengan kelapangan hati untuk memaafkan mereka ya Allah, dan ampuni kami dan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan dalam kebaikan ya Allah. Berikan kepada kami ketentraman di tempat mulia semacam ini ya Allah. Ya Allah, jadikan kesenangan kami di saat kami mengadu kepadamu ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Seperti Engkau mudahkan kami bertemu dengan Ramadan ini, kami ingin bertemu Ramadan di tahun yang akan datang ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jaga kami ya Allah, jaga diri kami ya Allah, jaga keluarga kami ya Allah, jaga masyarakat kami ya Allah, jaga negeri ini ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai hanya karena-Mu ya Allah. Berikan kepada kami semua keindahan ya Allah dalam rumah tangga kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika ada di antara kami ada yang urusan rumah tangganya ada bercekcokan, berselisihan ya Allah, kesalahfahaman, kami mohon ya Allah. Kami mohon ya Allah, beri segala kebaikan, ganti dengan segala kebaikan. Dari percekcokan menjadi keindahan ya Allah, hanya darimu lah keindahan ya Allah, ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah. Tambahkan kecintaan kami dengan keluarga kami ya Allah, cinta karena-Mu ya Allah. Dengan cinta itulah kami akan mudah mengabdi kepada mereka. Tambahkan kecintaan kami kepada sesama kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jaga masyarakat kami ya Allah. Jaga pesantren ini ya Allah, dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang di pesantren ini ya Allah, di tempat ini ya Allah, yang berjuang bersama kami, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka dan di mana mereka dan apa yang mereka berikan ya Allah. Kami tidak tahu, hanya Engkau yang tahu. Maka kami mohon berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah, dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan seperti yang Kau janjikan dengan berlipat-lipat. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di diri mereka dan keluarga dan keturunan mereka, dan seperti yang Kau janjikan ya Allah akan Kau kembalikan dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon wahidat yang maha kuasa ya Allah, hajat kami banyak, perjuangan yang kami rencanakan banyak dan besar ya Allah, dan itu semua kami lakukan karena kami rindu untuk bisa bersanding dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami lakukan itu semuanya karena kami rindu keridhaan-Mu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, angkat kami semua menjadi pejuang-pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Angkat kami ya Allah, jangan ada satu pun yang Kau tinggalkan ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan dalam berjuang dan berjuang, dan kirimkan bersama kami ke tempat kami ini Allah, pejuang-pejuang-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Dan kami mohon ya Allah, hari ini semua umat kekasih-Mu Nabi Muhammad membincangkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, akan tapi Lailatul Qadar adalah Engkau yang memilikinya, Engkau yang menguasainya ya Allah. Ya Allah, dan kami rindu itu semua. Maka kami mohon ya Allah, kami rindu untuk bertemu Lailatul Qadar ya Allah. Pertemukan kami dengan Lailatul Qadar ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arham rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Astagfirullah. Barakatil Fatihah. Ya kan Khairul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mari kita sujud syukur mensyukuri nikmat Allah yang amat banyak. Di antaranya Allah membangunkan kita di malam ini untuk bisa mengadu kepadanya. Ini nikmat besar dan nikmat yang lain dihadirkan. Mari kita sujud syukur. Ya, akhir semuanya dilanjut ya. Masih ada waktu sebelum sahur. Semuanya lanjut untuk apa? Salat, baca Quran dan yang lainnya. Ya, akhir syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, para pemirsa Al-Bahjah TV dan para pendengar radioku dimanapun anda berada, alhamdulillah. Tadi yang pertama kita telah mendengarkan nasihat dari guru kita Buya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga apa yang telah beliau sampaikan, dengan apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadikan kita selalu bertafakur atas kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tadi disambung dengan bacaan Al-Fatih dan dipukasi dengan doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa doa-doa yang telah kita panjatkan pada pagi hari ini dapat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan para hadirin, para pemirsa Al-Bahjah TV dan para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini. Dan kami selaku pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majlis yang mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.